Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma. Algoritma penjadwalan pada CPU menggunakan sistem operasi ini bertujuan untuk meminimalisir waktu menganggur atau idle time CPU. Nah, untuk seluruh proses yang ada di memori yang akan dikerjakan oleh CPU, perlu dijadwalkan sehingga waktu tunggu atau waiting time tiap-tiap proses di ready queue atau pada antrian tidak terlalu lama. Oke, ada beberapa metode penjadwalan proses yang diantaranya itu first come first serve atau VCFS, kemudian source job first atau SJF berbagi menjadi dua, yaitu non primitive dan SJF primitive. Yang ketiga selanjutnya itu priority scheduling. Kemudian yang keempat terbagi menjadi tiga, yaitu round robin atau RR, FCFS, kemudian RR SJF non primitif dan RR SJF primitif. Oke, yang pertama yaitu first come first serve, yaitu proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah burst time-nya panjang atau pendek. Oke, berikut adalah sebuah contoh dari sebuah proses dari sebuah CPU yang terdiri dari AT dan BT, yang dimana AT merupakan waktu kedatangan sebuah proses dan BT merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sebuah proses dari 5 proses P1 sampai P5. Di sini kita menggunakan Gantt chart dan menentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FCFS. Nah, di sini sudah ada Gantt chart-nya. Oke, saya akan menjelaskannya. Pertama, Gantt chart-nya kita buat ini. Pertama, pada saat waktu yang 0, P1 masuk ke antrian dan langsung diproses, ditandai dengan segi 4 berwarna putih. P1 akan dijalankan pada waktu yang kedua. Pada saat waktu yang kedua, P2 masuk ke antrian. Kemudian P3 masuk ke antrian pada waktu yang ketiga. P4 pada waktu yang kelima. Kemudian P5 pada waktu yang ke-9. Pada posisi yang 12 ini, P1 selesai dikerjakan dan masuk P2, dan P2 akan dieksekusi terlebih dahulu di antara proses lainnya yang masuk ke antrian, karena P2 lebih mudah didapatkan daripada proses yang lain. P2 dibutuhkan waktu sebanyak 8 ketika saat dari 12 ke 20, saatnya sampai 20, maka P2 selesai. P2 selesai, maka masuk ke antrian P3 sampai ke P5. P3 diproses terlebih dahulu dengan stem P5 dari 20 sampai ke 25, kemudian masuk ke P3-nya habis, waktunya masuk ke P4. P4 dan ke P5 masuk ke antrian, diproses P4 terlebih dahulu. P4 kemudian menghabiskan waktu sampai 27. Dan saat 27 masuk ke antrian P5, langsung diproses ke 28. Waktu tunggu untuk masing-masing proses. P1 tidak menunggu atau waiting time-nya 0. P2 diproses pada 12 dan saatnya masuk ke antriannya saat waktu yang kedua. Kita kurangnya 12 kurang 2 yaitu 10. Kemudian P3 diproses pada saat ke-20 dan P3
sejak saat yang ketiga, kemudian dikurangi, maka dapat 112. Kemudian P4. P4 diproses pada saat yang ke-25, dan P4 ini berhenti pada saat P yang kelima, maka dikurangi, maka dapat 920. P5 diproses pada saat yang ke-27 dan sudah masuk ke antrian yang ke-9 nih. Kemudian 27 kurang 9 yaitu 18. Jadi 18 semuanya 65. Dan kita tentukan rata-ratanya yaitu 65 bagi 5. Nih. Maka dapat 13 satuan waktu. Algoritma yang kedua yaitu Shortest Job First atau SJF, non-primitive. Pada jenis ini, proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka proses boost time BT atau BT yang paling kecil dan pendek dilayani terlebih dahulu. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan tabel dengan algoritma SJF dengan non-primitive. Pada saat 0, P1 dengan nilai boost time dengan 12 masuk ke antrian, langsung diproses. Pada saat kedua, P2 masuk ke antrian dengan nilai boost time 8. Saat yang ketiga, P3 masuk ke antrian dengan nilai 5. Kemudian selanjutnya P4 masuk dengan nilai dengan 2. Saat yang ke-9 masuk dengan P5 masuk ke antrian, kemudian dengan boost time 1. Kemudian P1 diproses hingga waktu yang ke-12. Karena tidak ada yang mempunyai waktu kedatangan yang sama dengan P1. Dan pada SJF dengan non-primitive ini tidak ada yang mendahului dengan proses yang pertama. Pada saat yang ke-12, semua proses yang berada di antrian akan bersama-sama masuk ke antrian karena proses yang pertama telah selesai. Nah, saat semua proses memiliki arrival time yang sama, maka ditentukan proses yang akan dieksekusi dengan nilai boost time yang paling kecil, yaitu P5. P5 proses 12 sampai ke waktu 13. Saat ke-13 masuk proses berikutnya yaitu P2, P3, dan P4. Dipilih proses boost time yang terkecil itu P4. Kemudian P4 diproses sampai waktu ke-15. Nah, waktu 15 masuk ke antrian P2, P3, dan P3. Yang paling pendek yaitu P3 dari 15 sampai ke 20 untuk proses P3, dan kemudian P2 masuk ke antrian pada saat yang ke-20 hingga muncul P20 dengan nilai 8. Waktu tunggu P1 adalah 0, P2 adalah diproses pada waktu yang ke-20, dan P2 sudah masuk yang kedua, makanya dapat nilainya 2, maka dikurangi, dapat hasilnya 18. P3 sama seperti tadi, masuk ke antrian yang ke-5, kemudian pada saat yang ketiga, dan diproses pada saat yang ke-15. 15 kurangi 3. P4 masuk ke antrian pada saat yang 13. Kemudian saat yang 13 dan dimasukkan pada proses antrian yang kelima. 13 dikurang 5 adalah 8. P5 diproses pada saat yang ke-12 dan masuk ke antrian ke yang ke-9. Jumlah semuanya waktunya yaitu 41. Kemudian rata-rata tunggunya yaitu 41 per 5, dapat hasilnya 8,2.
kebutuhan waktu. Oke, yang ketiga yaitu source to job first atau SJF frame native, yaitu jika suatu proses datang dikerjakan kemudian ada proses lain datang di mana BT yang lebih kecil dari sisa waktu proses, sedangkan BT atau burst time di proses yang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue atau RQ. Untuk keantrian, mari kita tentukan waiting time atau waktu tunggu dari tabel ini menggunakan algoritma SDF. Oke, pada saat 0 P1 masuk ke antrian dan diproses, kemudian pada saat kedua datang P2 dengan burst time 8. P2 sebagai interupsi akan langsung diproses. Dari saat 0 sampai 2, P1 masih menyisakan 10 proses lagi yang disimpan di antrian. P1 disimpan ke antrian sebanyak 10. P2 diproses, kemudian saat waktu yang ketiga, P3 masuk ke antrian dan langsung diproses. P3 mempunyai burst time 5. Sisa dari burst time untuk P2 disimpan pada antrian. Dari 2 ke 3, P2 masih menyisakan 7 proses lagi. Untuk diproseslah P3 di saat yang kelima masuk ke P4. P4 mempunyai burst time 2. Di P4 langsung diproses sisa P3 yaitu yang dapat 3, masih ada 3 masuk ke antrian. Kemudian P4 diproses karena P4 hanya punya burst time 2, maka diselesaikan P4 ini dari 5 sampai waktu yang ke-7. Ketika P4 selesai, maka P3, P2 dengan P1 masuk ke antrian dibandingkan dengan burst time dibandingkan burst time ke-3 ini, maka P3 ini memiliki burst time terkecil, maka dipilih dengan P3. P3 diproses, kemudian pada saat yang ke-9 masuk ke antrian P5. P5 ditentukan tentunya mempunyai burst time 1. P3 melanjutkan waktu yang ke-9 ini. P2 dan P1 antri pada nilai waktu yang ke-9 ini. Karena P3 masih melanjutkan proses sebelumnya, ketika dibandingkan dengan burst time seluruhnya proses, maka proses yang berjalan sebelumnya mempunyai waktu yang lebih singkat. Oke, P3 diproses, kemudian pada saat yang ke-10 P3 selesai masuk ke P5 dengan masuk P5, P2, P1 masuk ke antrian, P5 diproses dengan burst time 1, kemudian P5 proses sampai hingga ke 10 pada saat P5 diproses pada saat ke-11 dan masuk antrian P2 dan P1.
Antara P2 dan P1, P2 memiliki burst yang terkecil. Maka P2 diproses hingga ke dari 11 sampai ke 18. Kemudian P2 selesai, masuk ke P1, masuk ke antrian ke 18 ini. P2 selesai, masuk ke P1. Kemudian P1 memiliki burst time 10. Kemudian antrian ke 28. Waktu tunggu untuk masing-masing proses pada SJF time ini untuk P1 sama dengan langsung diproses awalnya, kemudian baru diproses kembali pada saat yang ke-18 dan mulai masuk ke antrian pada saat yang kedua. Maka waktu yang diproses P1 dikurangi waktu yang di antrian P1, yaitu 18 dikurang dengan 2, yaitu kemudian P2 diproses pada saat yang ke-11. P2 mulai antri pada saat yang ke-3. 11 kurang 3, 8. Untuk waktu tunggu P3 diproses pada saat yang ke-7 dan mulai masuk pada saat yang ke-5. 7 dikurang 5, 2. Untuk P4, P4 masuk ke antrian pada saat waktu yang ke-5 dan langsung diproses. P5 dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian P5 sama dengan masuk antrian yang ke-10, ke-9, masuk ke P5 masuk ke antrian ke-10 dan situ artinya itu 9. Maka 10 kurang 9 dengan 1. Maka dijumlahkan 27. Kemudian waktunya yaitu 27 per 5, yaitu hasilnya 5,4 setelah waktu. Maka dibandingkan dengan ketiga algoritma ini antara SJF non-prime dan yang SJF prime, maka yang SJF prime ini mempunyai waktu yang tunggu yang paling kecil. Baik, sekian untuk perbandingan dari algoritma Rapid One CPU. Oke, sekian, terima kasih.